Yalah ko, sebab Indonesia tu susah nak cari kerja. Banyak kali persyaratan yang nak buat inilah, buat itu. Kalau tak ada orang dalam, tak boleh kerja. Jawabannya simpel, karena gua sekolah cuma sampai SMP. Dan kalau kita pengen masuk ke Malaysia itu, persyaratannya itu cuma pakai ijazah SMP. Hai, Assalamualaikum buat semua yang sedang menonton video ini. Kami di Tukang React mendoakan anda semua dalam keadaan sihat walafiat, dijauhi dari segala bala musibah dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mengikut data terkini yang kami perolehi, sebanyak 585,000 warga Indonesia yang kini bekerja di Malaysia secara sah, iaitu memiliki dokumen kerja. Ini tidak termasuk mereka yang masuk secara ilegal. Data ini menunjukkan ramai rakyat Indonesia datang ke Malaysia mencari rezeki. Di video kali ini kita akan saksikan penyataan warga tenaga kerja Indonesia, TKA, yang berada di Malaysia. Kenapa mereka memilih Malaysia sebagai lokasi mencari nafkah? Dan apa pesan dan nasihat mereka kepada yang ingin kerja di Malaysia? Korang akan dapat jawapannya setelah menonton video ini sampai habis. Sebelum tu korang boleh support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng dan jangan lupa komen yang baik-baik. Tanpa buang masa, mari kita sama-sama saksikan. Let's go. Pantas saja banyak orang Indonesia yang pengen kerja di Malaysia dan Singapura. 7 hari Singapura Malaysia, ini dia beberapa gaji orang-orang yang bekerja di sini. Yang pertama, kenalan saya, kebetulan dia kerja sebagai supir ambulan di Singapura dan gajinya adalah $3.000. Itu udah gaji paling kecil rata-rata di Singapura. Silakan Anda kalikan sendiri ke rupiahnya berapa. Yang kedua, di Singapura saya juga ketemu dengan orang Jawa yang kerjanya adalah mengasuh orang tua, nenek-nenek, di mana gajinya kurang lebih $1.000 Singapura setiap bulannya. Silakan Anda kalikan sendiri. Yang ketiga, saya naik Grab di Malaysia dan saya nanya ke orang Melayu di sini, berapa sih pendapatan mereka sehari-hari? Ternyata rata-rata 200 sampai 250 ringgit. Dan bersihnya dari Grab per hari itu 100 ringgit. Silakan Anda kalikan sendiri. Kemudian di Pinang ini ada orang Indonesia yang kerja di kilang minyak yang gajinya rata-rata 1.500 untuk basic ya, 1.500 ringgit. Itu baru untuk basic. Kalau dia naik tingkat, saya nggak tahu nama tingkatannya, itu bisa lebih besar lagi. Silakan Anda kalikan sendiri. Gimana teman-teman, tertarik nggak Anda untuk kerja di luar negeri, khususnya di Singapura dan Malaysia ini? Ada 3 alasan kenapa saya memilih kerja di Malaysia. Kita mulai dari yang nomor 3. Yang nomor 3, bahasanya. Karena bahasa di sini tuh sama ya guys ya. Di Malaysia dengan Indonesia itu hampir sama bahasanya. Jadi kita itu kalau merantau ke sini tuh nggak perlu belajar bahasa Malaysia lagi, karena rata-rata di sini tuh hampir sama dengan negara Indonesia. Yang nomor 2 itu makanannya ya guys ya, karena makanan di sini tuh 95% kebanyakan halal ya guys. Dan yang terakhir atau yang nomor 1 yaitu mungkin yang nomor 1 ini mungkin relate banget buat saya ataupun buat teman-temannya lagi merantau. Ya benar banget, itu nomor 1, uang nilai Malaysia ini lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Itulah 3 alasan mengapa saya memilih merantau di Malaysia. Oke guys, segitu aja di videonya. Untuk gaji kerja sedino setengah hari. Lek ngenteni 5 dino jarene lali. Tok piro rek? 1, 2, 3, 4, 35, 435. Mas, kok mambune kayak gini ya? Pak, jauh mambune. 435 kerja sedino setengah hari Malaysia. 435 digalekne 4.000. Nah, di Indonesia kira-kira apa ya oleh?
Oke, sesuai janji gua, hari ini gua bakal cerita kenapa gua merantau ke Malaysia dan gak merantau ke tempat lain yang kemungkinan besar gua bisa dapat gaji 2-3 kali lipat. Jawabannya simpel, karena gua sekolah cuma sampai SMP. Dan kalau kita pengen masuk ke Malaysia itu persyaratannya itu cuma pakai ijazah SMP. Beda seperti negara-negara lain. Kalau kalian nanya kenapa nggak lanjut sekolah, mungkin gua nggak perlu cerita karena kalian sudah tahu juga kalau gua itu nggak diurus sama orang tua dari kecil. Dan mungkin gua nggak perlu cerita lebih lanjut karena nanti gua bisa nangis. Dan ini juga sebenarnya api bagi gue sendiri, dan ini juga alasan kenapa gue terus berusaha supaya adik-adik gue bisa sekolah, karena gue nggak mau adik-adik gue ngerasain hal yang sama seperti apa yang gue rasain gitu. Dan yang kedua, gue bakal balas banyak komentar dari teman-teman maupun di DM gue yang nanya lowongan kerja dan nanyain berapa sih gaji di Malaysia. Pertama, untuk gaji di sawit itu nggak nentu karena kita di sini kerja borongan. Tapi kalau ekspektasi kalian gaji 8-9 juta itu kalian bisa masuk Malaysia, karena untuk cari 8-9 juta itu masih gampang banget. Dan di sini ada nominal gajinya juga, limitnya itu di 16 juta rupiah. Kalau kerja lu banyak dan melebihi 16 juta, jadi sisanya itu nggak dibayar, yang dibayar hanya 16 juta. Tapi beda kalau teman-teman pengen merantau ke Malaysia dan pengennya kerja di kayak restoran atau kedai makan, itu kalian bakal dibayar gaji basic atau gaji UMR itu di 1.700. Dan kalau kita rupiahin sekitar 6 juta rupiah. Jadi kalau kalian kerja kilang pengen gaji lebih dari 6 juta, kalian harus yang namanya rajin overtime. Oke, alasan pertama saya kerja di Malaysia. Ini yang perlu kalian tahu ya, alasan saya apa kerja di Malaysia. Yang pertama, masalah gaji. Ya tentulah kita harus pertimbangkan gaji dulu lah. Karena gaji di sini sama di Indonesia itu beda banget lah ya. Lumayan perbedaannya lah. Kita di sini bisa dapat 8 juta, 10 juta satu bulan. Betul nggak? Yang kedua, pertimbangan saya, tambangnya ke sini itu, ongkosnya ke sini kalau kita di Indonesia itu lebih ringan gitulah, lebih murah gitulah. Ya palingan 5-6 jutaan lah gaji kita satu bulan, sini 2 bulan cukup lah. Yang ketiga, proses keberangkatannya itu lebih cepat kalau kita mau masuk ke Malaysia. Beneran kalau menurut saya pribadi lah, prosesnya itu lebih cepat, kita nggak perlu nunggu-nunggu lama-lama. Palingan sebulan, 1 bulanan lah, udah boleh berangkat ke sini lah. Ini pertimbangan saya ya kalau menurut saya pribadi lah. Jadi aku nak borak sekejap dengan korang. Macam ni, time aku datang dekat Malaysia tu, aku kerja dekat Malaysia tu, aku kan ada order Grab. Lepas tu abang Grab tu ialah koko Cina. Lepas tu dia tanya aku soalan macam ni, kenapa orang Indonesia masih kecil-kecil sudah datang Malaysia banyak? You umur berapa? Saya umur baru 25 kok. You duduk Malaysia sudah berapa lama? Saya baru hampir 6 tahun kok. Hampir 6 tahun oh. Berarti you masih kecil lagi lah datang sini. Ya kok, I masih kecil lagi datang sini umur. Jadi pasal koko tu tanya macam tu, aku jawablah macam ni. Yalah kok, sebab Indonesia tu susah nak cari kerja. Banyak kali persyaratan yang nak buat inilah, buat itu. Kalau tak ada orang dalam, tak boleh kerja. Tak macam Malaysia. Malaysia tak tengok lagi. Yang penting you nak kerja, you boleh berdiri 12 jam, okey. Macam tu. Lepas tu aku jawab lagi lah macam ni. Dekat Malaysia kalau nak kerja kilang, kita dapat fasilitas macam tempat tinggal. Lepas tu tak fikir wang air, wang listrik, kita just fikir makan. Sebab kita punya gaji pun basic pun sudah cukup buat kita makan kan. Kalau dekat Indonesia, dia punya gaji kecil. Lepas tu biaya hidup tinggi. Dan nak cari kerja pun juga susah. Aku cakap lah macam tu. Lepas itu koko tu pun cakap, oh okey lah macam tu. Tapi memang betul ke Indonesia macam tu? Susah nak cari kerja, susah nak bagi peluang kerja untuk rakyat sendiri. Aku cakap saja, ya betul. Kok bisa sih saya memutuskan untuk bekerja di Malaysia? Yang pertama, banyak lowongan kerja yang dilamar tapi nggak ada panggilan kerja. Yang kedua, infrastruktur kota yang baik seperti transportasi umumnya yang saling terintegrasi. Yang ketiga, banyak perusahaan multinasional menjadikan Malaysia sebagai hub ASEAN karena memang secara geografis Malaysia sangat strategis posisinya. Buat adik-adik yang baru datang ke Malaysia buat merantau bekerja, dengerin ini ya. Kalau kalian baru first dapat gaji yang pertama itu, jangan langsung dihabisin, langsung kirim ke Indonesia banyak-banyak lah buat shopping macem-macem lah. Jangan kayak gitu. Gaji bulan depan belum datang udah habis uangnya.
Abis itu ketar-ketir cari pinjaman dari temen lah, kakak senior lah, jangan kayak gitu. Ini dunia perantauan, Dek. Temen kamu juga merantau di sini, punya gaji yang sama. Belajar buat hidup mandiri. Finansialnya itu dijaga. Yang paling terpenting nabung dulu. Kalau seumpamanya tabungannya udah cukup, barulah kalian beli apa yang kalian mau. Ingat, tujuan kalian pertama datang ke Malaysia itu buat apa? Utamakan emergency fund dulu ya. Kemarin siapa yang bilang, yang selalu mengatakan gaji di Malaysia, TKI Malaysia dengan di Indonesia itu sama aja, nggak usah kerja ke Malaysia. Sini aku ingin sampaikan ya. Semalam aku baru gajian. Kalian bisa lihat, ya, ini uang, ini gajian kita. Oh bukan, ini uang, bukan uang saya juga. Nah ini uang pekerja ya, uang pekerja bukan uang aku. Dan ini adalah uang gaji saya ya. Ini uang gaji saya. Ini gaji saya, nggak tahu ini berapa. Oh mungkin kalian nggak percaya. Ini gaji saya kuli bangunan, yang kalian sebut kuli bangunan lah, kerja rendahan lah, ya. Ini uang saya, fix ini uang saya. Oke, kalian mungkin nggak paham, nggak tahu, nggak percaya ya. Itu pasti uang sama teman-teman, itu gabungan sama teman-teman. Uangnya teman-teman juga. Oke, saya buktikan. Ini bisa kalian lihat. Ya, nampak? Ini kong kerja saya 1 bulan. Nah, kalian nampak nih 3.762. Nah, ini dia. Nah, aku bukti apa lagi ya? Saya katakan, kerja TKI Malaysia dengan Indonesia itu beda jauh. Makanya sampai saat ini masih banyak orang-orang menjadi anak rantau ke Malaysia, ke Hong Kong, ke Taiwan, kemanapun itu, ya. Jangan selalu mengatakan kotor atau merendahkan gaji-gaji TKI Malaysia. Mereka lebih pandai daripada kalian yang mengatakan itu. Mereka itu lebih sudah berpikir kalau mereka merantau ke Malaysia, berapa penghasilannya, berapa pengeluarannya, berapa pendapatannya, sudah disettle sama dia, oke? Ya. Saya bukan sombong bro, saya bukan sombong untuk ngasih tahu gaji aku sekian, gak perlu disombongkan. Secara logik, secara pemikiran kita yang benar, gaji itu gak ada habis-habisnya. Kita punya gaji kecil, pasti ada yang lebih kecil. Kita gaji besar, pasti ada yang gaji lebih besar. Ya, ada. Ya, makanya kita hanya bicara di kalangan, di area-area sebagai anak rantau, di area-area sebagai pekerja-pekerja menengah ke bawah. Itu aja. Kalau kita bicara tentang gaji-gaji orang-orang yang lebih besar daripada kita, ya banyak. Ada yang gaji ratusan juta, puluhan juta. Kita kan hanya bicara di ranah di kawasan TKI, di kawasan anak-anak rantau. Oke? Jadi perhatikan juga buat semuanya. Semuanya anak rantau semangat. Kerja, hasil uang, gajian, simpan uang. Oke? Thank you. Kalau gaji kau belum setinggi pejabat, nggak usah belagak kali kau bercakap. Gini ya teman-teman ya. Walaupun gaji aku di sini tidak setinggi gaji pejabat di Indonesia sana, tapi aku bangga. Aku bangga kali di sini. Walaupun gajiku di bawah gaji pejabat Indonesia, setidaknya aku mencari rezeki dengan halal. Dan dengan aku mencari rezeki di negara Malaysia ini, aku bisa merubah kehidupan keluargaku jauh lebih baik. Itu kunci yang paling penting. Karena kalau di negara Indonesia belum tentu aku bisa sampai di titik yang sekarang ini. Paham ya? Dan satu lagi ya teman-teman, kami anak rantau ini bukan sekedar mencari rezeki di perantauan ini. Kami juga mencari pengalaman, mencari titik di mana jati diri kami berada, di mana adab yang dikedepankan, sopan santun yang dikedepankan, gitu ya. Jadi untuk teman-temanku semua yang berada di Republik Indonesia, semoga kalian bisa sukses dengan cara kalian sendiri. Dan semoga untuk kami yang ada di perantauan ini bisa membanggakan keluarga kami, bisa membuat kehidupan kami jauh lebih baik daripada sebelumnya. Semoga negara Indonesia bisa membuat rakyatnya sejahtera. Salam anak rantau. Video katanya gaya. Video gaji guys, itu menang itu nanti hasil sebulan tuh. Menang ngepet tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 2 tilu, 2 opat,
25. Anjay, 2.500 guys. Mantap. Duit Indo berapa? Duit Indo kan sebenarnya. Itu gaji Jadi penasaran sama orang Indonesia yang udah lama tinggal di Malaysia. Satu hal aja, apa sih yang paling bikin mereka betah tinggal di Malaysia? Udaranya jauh lebih bersih, jadi gue jarang sakit. Ringgit tukar ke rupiah jadi banyak. Nyetir di Malaysia itu gak ada suara klakson guys, sangat kondusif, sangat beratur, dan gak nyangka ternyata tuh sangat mengurangi stres. Di Malaysia tuh duriannya paling enak, the best. Kalau di sini gue bisa dapet 3-4 tempat dalam satu hari. Wah, enak banget. Di sini jalanannya rapi dan bersih. Biaya kehidupan kita di sini tuh lebih murah dibandingkan di Indonesia yang sangat-sangat mahal. Nyaman, kalau terus tenang. Kita nggak perlu ribet sama motor, sama horn yang bikin panik itu. Sini aman. Kalau mau jalan-jalan ke luar kotanya itu enak banget. Pakai mobil aja udah dekat, mau kemana ke pantai yang cantik, di Penang ada. Mau pantai yang cantik lagi, di Besaru, Johor ada. Boleh nyelip nggak sih satu lagi yang paling best juga, kalau secara mentality rantau ini vibes-nya udah luar negeri banget, tapi kalau secara mentality anak, ini juga dekat gitu, berasa dekat dari keluarga, jadi luar negeri rasa luar kota. Jadi, begitulah beberapa klip video penyataan tenaga kerja Indonesia yang datang bekerja di Malaysia, serta alasan mereka memilih Malaysia sebagai lokasi mencari rezeki. Rata-rata disebabkan gaji. Gaji di Malaysia amat berbeza dengan Indonesia. Senang cerita, dengan tenaga yang sama, kerja di Indonesia dan Malaysia memiliki hasil yang berbeza. Dalam erti kata lain, gaji kerja di Malaysia lebih berbaloi berbanding di negara asal mereka. Ada juga yang memilih Malaysia disebabkan bahasa dan budaya yang hampir sama. Dah tak perlu belajar bahasa Melayu sebab orang Melayu mudah je faham bahasa Indonesia. Begitu jugalah sebaliknya. Apapun alasan mereka memilih Malaysia, kami mendoakan semua tenaga kerja Indonesia di Malaysia diberikan kesihatan yang baik, dilancarkan urusan harian, dilipat gandakan pendapatan korang dan diberikan rezeki melimpah penuh berkah. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua. Apa yang baik kita ambil dan mana yang buruk kita tinggalkan. Jangan lupa support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng agar tidak ketinggalan video seterusnya dan jangan lupa tinggalkan komen. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.